Kita ada di minggu pertama di bulan yang baru. Di bulan yang baru ini, judul dari tema bulanan dari bulan ini adalah Money Master. Boleh di-show? Tema bulanannya adalah Money Master, dan kita akan belajar mengenai firman Tuhan hari ini, of course. Mengenai sebulan ini kita akan belajar banyak mengenai keuangan, mengenai bagaimana engkau tidak bisa menyembah dua Tuhan katanya, Tuhan atau Mamon, itu salah satu yang mesti dipilih. Ini adalah hal yang cukup jarang, mungkin ya, jarang dibicarakan, ataupun kalau dibicarakan tema mengenai uang, itu pasti ada janji iman atau mungkin ada pembangunan gereja yang mungkin perlu janji iman dan lain sebagainya, tapi enggak. Yang kita akan pelajari sepanjang bulan ini, kita akan belajar mengenai keuangan dan bagaimana kita sebagai orang Kristen mengatur, sebagai pemelihara, sebagai bendaharanya Tuhan, sebagai steward atau custodian ya, yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ada satu di sepanjang bulan ini itu akan ada partnership. Boleh di-show slide-nya? Ya, jadi di sepanjang bulan ini kita akan ada partnership dari minggu pertama sampai minggu keempat. Don't miss this, karena partnershipnya multipliernya 2 kali. Meaning, untuk setiap 100.000 yang kamu berikan, partnership akan ngasih 200.000. So in total 300.000. I think this is for the first time. Been a while kita nggak memberi. So partnership kita akan memberi 2 kali lipat dari yang kamu berikan ke partnership. Rekeningnya ada di, kamu bisa tanya ke Tepi, ada di depan tadi di video awal. Nggak akan saya bacain di sini, tapi kita sepanjang bulan ini pastikan tambahin 01 di belakang. Jadi kalau kamu memberi 100.000, 100.000 satu gitu. Jadi Tepi tahu, atau kalau kamu sudah keburu transfer, kasih tahu Tepi ini buat LAI. Yang akan kita lakukan adalah program satu dalam kasih LAI. Di sini kamu bisa Google actually, dan kamu lihat programnya di website LAI ya. Ini ada beberapa sekolah. Target mereka adalah 155.000 Alkitab untuk 155.000 jiwa dalam bahasa mereka. I think it's a huge project dari mereka. Mereka, kalau kamu lihat di websitenya, mereka butuh sekian miliar, dan we will do our part as a church untuk membantu ke sini di bulan ini. Jadi kamu akan di match 2 kali oleh partnership pemberianmu. So dengan kode 1 dan sampai di akhir bulan gitu ya. Jadi you have time. Oke, ini adalah yang akan kita lakukan sepanjang bulan ini di tema besar Money Master. I think this is one thing yang kita bisa belajar untuk memberi. Oke, dan tidak menjadikan money sebagai our master, tapi kita jadi tuan, atau jadi kita tidak dikendalikan oleh uang. Oke, judul khotbah hari ini adalah Bendahara Life ya. Judul khotbah hari ini adalah Bendahara Life. Kita akan belajar dari satu perumpamaan di Lukas 16. Satu perumpamaan yang Yesus memberikan banyak perumpamaan. That's fine, setiap kamu tahu. Ada perumpamaan yang mudah dipahami, ada beberapa perumpamaan yang lebih kompleks atau lebih rumit, dan interpretasinya bisa berbeda-beda meskipun sudah ribuan tahun gitu ya. Nah, salah satu yang menurut saya perumpamaan tersulit adalah yang ditulis di dalam Lukas 16. Dalam Lukas 16 ditulis sebuah perumpamaan yang parable of a dishonest manager gitu ya. Jadi beberapa dari antara kamu udah manager gitu, dan kamu dishonest, dan kamu wow, ini Yesus saja memuji dishonest ya kan. Saya ini ya, terbantu gitu ya. Saya juga dishonest loh, sama kayak yang Yesus puji gitu ya. Jadi parable of dishonest manager, atau parable perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur sebenarnya ya. Di Lukas 16 ayat 1 dikatakan, saya baca bahasa Indonesianya, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Oke. Ayat 2, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Gitu ya. Jadi dia bilang, I cannot beg. Dia nggak bisa dig for any excuses nih, kayak udah pas banget, udah tuannya kayak bawa print out kayak kecurangan dia gitu, kayak nggak bisa lari lagi. Mencangkul dia nggak bisa, mengemis dia malu. Apa yang harus dia lakukan? Nah, the manager is the steward of the in charge of the estate. Jadi si bendahara ini dikasih kepercayaan sama tuannya, tapi dia dibilang menghambur-hamburkan apa yang jadi milik
tuannya, gitu ya. Nah, dia ini perumpamaan itu menganalogikan sesuatu. Kita perlu melihat dengan lensa yang benar bahwa dalam perumpamaan ini si tuannya adalah, kalau bisa dibilang tuannya adalah Tuhan yang punya segalanya, dan bendahara di sini adalah kamu dan saya. Kita custodian atau kita adalah steward dari apa yang Tuhan percayakan. Your money, your time, your talent, your resources, uang, waktu, uang terutama ya di dalam hal ini itu bukan milik kamu tapi dipercayakan Tuhan. Tapi si bendahara ini menghamburkannya. Kalau kamu bisa resonate kayak saya, oh, ini perumpamaan buat kita gitu. So, si bendahara ini dengan apa yang dipercayakan Tuhan, dia lebih sering menghambur-hamburkannya. Oke? Okay? So, it's bendahara life. Ayat 4 dibilang, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Jadi orang yang hutang 100, disuruh tulis, bikin surat hutang baru, tulis aja 50 dan lunasin. Kemudian ia berkata kepada orang yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Kata orang itu kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Didiskon sama dia 20%. Nah, kita mesti paham konteksnya di zaman itu. Oke, kenapa pemungut cukai dan orang-orang yang tax collector ini dan bendahara atau orang-orang yang nagih-nagih hutang ini tidak disukai pada umumnya di zaman itu ataupun zaman sekarang. Karena gini, misalkan penghutang ini punya hutang 70 tempayan minyak sama si tuannya. Ingat ya, 70 tempayan minyak. Ada interpretasi yang bilang di zaman itu si penagih bisa naikin sesuka dia. Jadi tuannya pokoknya gue taunya balikin berapa? 70 tempayan. Berapapun yang kamu mau tagih ke dia, lebihnya buat kamu, paham ya? Jadi boleh di markupnya buat lu, tapi kejarin gitu. Tugasnya orang-orang ini tuh kayak markup. Makanya si Zakheus kok kayak uangnya banyak banget karena dia memarkup terus. Tidak semua yang lewat dia masuk ke kantong dia, sebagian masuk ke pajak dan cukai dan lain sebagainya, tapi mungkin markup tersebut masuk ke kantong dia. Nah, ini yang ketika kamu baca ini dan bilang, saya punya hutang 100 tempayan, duduk dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. 50 tempayan, yang dia sedang lakukan adalah nggak usah kasih gue komisi, nangkep ya? Jadi yang tadinya 100 harusnya dibayar, 50 aja, 50-nya buat masternya dia harusnya dapat markupnya dinolin sama dia. Nggak apa-apa deh, gue nggak dapat apa-apa, tapi gue dapat nama baik, nangkep ya? Nggak apa-apa gue kalah di awal gitu, nggak apa-apa gue nggak dapet project ini, tapi relationship sama networkingnya dapet, karena besok kan gue dipecat gitu ya, gue kan perlu numpang-numpang gitu kan, nangkep ya? Jadi pas dia bilang tadinya 100 tempayan jadi 50, dia lagi mengkat komisi dia supaya dia dapat reputasi yang baik sama si orang itu, sama si orang yang berhutang itu. So far, hopefully you get it ya. Ayat ke-6, jawab orang itu, oke, selanjutnya. Ayat ke-8, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Menarik. Haruskah kita bertindak tidak jujur dan cerdik untuk kita dipuji sama masternya gitu? Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ouch gitu ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. If I'm being honest with you, dua ayat ini adalah dua ayat yang ya kita tahu, pernah dengar, tapi tersulit dipahami. Kenapa dipuji? Jelas-jelas dia bohong gitu kan. Jelas-jelas dia menghambur-hamburkan uang, jelas-jelas dia merugikan tuannya. Saya nggak yakin dari 100 tempayan kemudian dibalikin 50 itu 50 memang hutang awal. Masa dia markup 2 kali lipat? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti dia merugikan tuannya nggak? Jawabannya jelas dan clear. Iya, likely dia merugikan tuannya. Tapi kenapa tuannya memuji dia sebagai bendahara yang cerdik? Apa yang dipuji tuannya? Apakah dipuji karena dia
bertobat, apakah dia dipuji karena dia ngebohong, apakah dia dipuji karena dia merugikan Tuhannya. Enggak, ada satu hal yang kita perlu pahami. Kenapa Yesus memuji atau tuannya Yesus memuji dalam perumpamaannya, kenapa dipuji tindakan yang tidak jujur ini? Apakah tindakan tidak jujur yang dipuji, atau ada something else, ada pemikiran dari bendahara ini yang dipuji sama Tuhan? Dan Tuhan bilang, hey, anak terang harusnya bisa mencontoh anak dunia dalam hal ini. Orang-orang dunia dalam hal ini. Apa tapi? Tidak jujur. Tuhan yang suruh saya tidak jujur tuh. Enggak ya, enggak. Apa ini yang akan kita gali di hari ini? Apa yang sebenarnya Tuhan puji dari bendahara ini? Cara pikir apa yang Tuhan puji? Kemudian, apa yang dimaksud dengan mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Supaya kamu diterima dalam kemah abadi. Ya, kamu bisa, oke, saya tahu. Do we really understand? Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu nggak bisa nolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. What does that mean? Ini yang akan kita gali di hari ini ya. Nah, ada beberapa resources yang saya ikutin professionally. Satu namanya Farnham Street, itu kayak knowledge podcast. Satu lagi yang menurut saya pemikirannya keren, itu ada Ray Dalio namanya, dia principles, jadi dia kayak investors dan dia bikin buku. Ada satu mental model disebutnya yang mereka lagi gembar-gemborin, mental model yang sangat strong yang dikenal oleh dunia yang namanya where is it? Oh, nggak ada. Oke, yang namanya second and third order consequences. Ini bahasa dunianya ya. Bahasa dunianya second and third order consequences. Jadi, ketika mengambil keputusan, bukan cuma melihat mana yang enak. Oh, nggak kelihatan merah sama hijaunya. Sorry ya. Mana yang nggak enak di depan. Bisa lihat nggak bedanya? Kalau kamu nggak bisa lihat, mungkin buta warna. Nggak, emang ini nggak kelihatan, maaf ya. Ini jadi kuning semua di depan. Anyway, ada yang nggak enak di depan, tapi urutan konsekuensi berikutnya bring good things to you. Ada yang bring good things di depan, tapi berikutnya bring bad things to you. Ini yang namanya second and third order of consequences. Oke, bear with me ya. Jadi mereka sebutnya ini second and third order of consequences. Bahasa Indonesia yang paling saya dapetin biar kamu paham, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nangkap ya? Jadi kayak di awal, meskipun gak enak di awal, kadang lu gak boleh mikir konsekuensi di step pertama, lu mesti mikirin konsekuensi di step berikutnya. Ini adalah mental model yang kayak keren banget. Dan pas saya lihat parable Yesus, actually Yesus sudah puji dari it's a genius of our God gitu ya. Dia udah ngomongin hal ini, cara pikir ini dari perumpamaan dia. First order atau yang biasanya konsekuensi urutan pertama itu biasanya sifatnya aman, reaktif, dangkal, cepat dan mudah. Kalau lapar, makan, bener gak? Makan apa aja yang ada, batagor, congfan, japota gitu ya. Apa aja pokoknya kalau lapar ya makan, beli, makan gitu kan. Itu first order. Kalau kamu berpikir second order dan third order, wait, kayaknya saya udah keseringan makan ini. Kalau saya makan lagi batuk nggak ya? Kalau saya makan lagi kolesterol naik nggak ya? Kalau saya jadi pengabdi santan gitu ya? Ini efek berikutnya apa ya? Konsekuensi kedua dan ketiganya apa ya? Nah, orang yang berpikir konsekuensi kedua dan ketiga berhati-hati waktu memilih konsekuensi pertama. Nangkap ya? Kalau saya makan makanan yang sehat hari ini, nggak enak di awal, rasanya nggak bikin saya healing, tapi second and third ordernya baik buat saya. Nangkep? Itu ya. Jadi first order itu reaktif, dangkal, cepat dan mudah, mencari kepuasan langsung, instant gratification. What do I get from this? Hasilnya langsung dan segera. Second order dan third order itu biasanya bersifat sulit, rumit, belum pasti, belum tentu dapat hasilnya juga. Temen gua makan sayur terus habis itu cancer juga misalkan. It could happen. Jadi nggak pasti. Tapi kalau lu makan makanan yang enak dan berdosa, kayak burger, triple burger, itu udah pasti enak, pasti langsung gitu ya. Tapi kalau if you choose good things, hasilnya nanti dan belum tentu. Right? So second order ini sulit, rumit, belum pasti, kepuasannya tertunda. Right? Kamu ngerasa puasnya tuh pas kamu jaga gaya hidup enak, bukan langsung gitu, tapi nanti kan di 40-ish or 50-ish gitu kan. Dan kemudian tidak langsung tapi perlu konsistensi gitu. Kalau setiap kali
kamu melakukan hal yang tidak enak dan langsung kelihatan kan ini ya apa namanya semangat, bener gak? Yang pernah coba diet kayak saya pernah kan, kayak sekali sehari nggak makan gitu, intermittent 12 jam gitu ya, langsung turun 700 gram, wah puji Tuhan. Hari kedua, hari ketiga vertigo gitu. Terus story gitu. Sih, jadi kayak perlu konsistensi. Oke, perlu konsistensi. Untuk second order perlu konsistensi. Kalau kita lihat balik yang dilakukan sama si bendahara tidak jujur tadi, dia thinkingnya second order. Karena kalau first order, kamu dibilang oke, kamu akan kupecat. Yang dilakukan paling enak buat dia apa? Mumpung dia masih punya akses ke resources tuannya, bener gak? Ambil aja. Kan mau dipecat juga. Apa bedanya? At least gue bisa hidup 3-6 bulan nyari kerja lagi. Bener? Korupsi aja, hamburkan aja lagi, itu lebih enak. Dia nggak perlu ngerubah apa-apa, dia masih punya akses ke resources tuannya, dia bisa ngambilin, dia nggak perlu ngekat komisi dia bisa ngambil komisi dari orang yang ngutang terus buat dia bawa kabur, itu bisa dilakukan. Tapi berikutnya dia akan nganggur, dia akan kehilangan kehidupannya, dia akan nggak punya tempat tinggal, nggak bisa apa-apa lagi, nyangkul aja nggak bisa gitu kan, mengemis juga nggak mau, gengsi gitu kan, no talent tapi gengsi gitu dia kan. Tapi dia dengan cerdik, dia potong komisinya dia, gue nggak usah dapat apa-apa dari yang sisanya hutang ini, tapi besok bulan depan pas gue beneran udah kehilangan kerjaan, gue bisa numpang hidup. Got it? Yang dipuji sama Yesus adalah the second order consequences. Nangkap ya? Jadi yang dipuji adalah bendahara ini rela ngambil keputusan yang merugikan di awal karena dia tahu konsekuensi yang berikutnya itu baik buat dia. Dibanding dia hajar yang enak-enak aja, tapi kemudian dia akan luntang-lantung hidupnya. Dan dia tahu diri gitu, dia nggak bisa apa-apa gitu, dan dia gengsian juga. Iya kan? Jadi itu yang dipuji sama Yesus. Jadi orang ini kecerdikan dari model pemikiran atau mental model si bendahara ini. Kalau saya ambil contoh dunia yang sekarang bisa biar kamu bisa lebih nangkep, di dalam dunia investasi second order thinking ini dibilang bahwa first order itu ada perusahaan yang bagus yang lagi naik, ada di berita lagi bagus gitu ya. Kemudian semua orang akan beli, bener gak? Itu first order consequence, katanya lagi bagus, maka beli. Dan ketika kamu dengar itu bagus di Google, guess what? 1 juta orang lainnya juga beli, bener gak? Dan sahamnya harganya overprice. Betul? Yang terjadi setelah kamu beli apa? Nilainya turun karena overprice dan overvalued. Betul? Second order thinking menurut Ray Dalio ini, kalau dari buku investasinya dia, adalah menjual saat tahu nilai perusahaannya overprice. Pas orang pada beli, dia jual karena dia tahu ini lagi overprice. Ketika dia jual, dia punya cash untuk invest lainnya. Just example from the book, bahwa second order dan third order itu bisa dibawa ke sini. Kalau lebih sederhana di kehidupan kita sehari-hari, first order, financially, bukankah lebih enak hidup paycheck to paycheck? Wih, baru tanggal segini, uang masih ada nih, jangan kasih kendor gitu kan. Ayo makanan apa lagi yang baru gitu ya. Apalagi yang bisa dibeli? Di Topet ada apa lagi? Why did I mention that? Ada apa lagi yang bisa saya scroll dan saya wishlist dan saya beli? Gitu ya. Ya kan, kayak masih ada uangnya gitu. Kenapa nggak dihabisin aja? Kapan lagi menikmati gitu kan ya? Udah mau gajian ini gitu kan. Live paycheck to paycheck, enak di first order, tapi menabung resiko besar di konsekuensi berikutnya. Betul? Sekilas info, storm will come gitu. Financial storm will come. Kadang-kadang mobil kamu lagi parkir akan ditabrak gitu. That kind of thing will come. Kadang-kadang, ups, kok saya lupa bayar pajak mobil di bulan ini dan bulan depannya harus bayar PBB gitu kan. Itu kan pengeluaran besar. Kadang-kadang kamu tiba-tiba rumah bocor dan kalau kamu nggak stop itu akan rusak semua gitu. Dan kamu mesti bayar itu dan kamu nggak bisa plan kalau kamu hidupnya paycheck tuh paycheck. Oke? Oke, jadi enak di awal, nggak enak di belakang. Atau saving dan investment di awal, tapi kemudian siap krisis gitu. Oke, krisis bisa datang. Kenapa saya saving dan investment? Bukan mau adu gede dengan siapapun, tapi I know critical times atau krisis akan datang, and I want to be ready for that. Oke, itu first order dan second order di keuangan. First order dan second order berikutnya yang tadi saya sudah sebut, pengabdi santan gitu ya. Enak di depan, I don't know about you, but I really like anything santan related. Pengabdi santan, kamu lagi menumpuk resiko penyakit. Atau healthy food and healthy lifestyle,
kamu memperpanjang lifespan. Buat saya, yang saya selalu pikirin adalah waktu saya datang ke banyak nikahan adalah, ih, bapaknya udah tua banget gitu ya. What I want adalah pas saya datang ke situasi yang kayak gitu masih kayak Adam Levine gitu. Kenapa tiba-tiba jadi Adam Levine? Nggak mungkin juga kan. Tapi you know what I mean. Jadi kayak masih sehat, masih seger gitu kan. Dan to do that, you need to change many things up front. Betul. Dan itu nggak enak dan itu sulit. Masih mau kuat di pernikahan anakmu, pernikahan anak gitu, pacar aja belum punya. Exactly. Justru dari sekarang gitu kan ya. Healthy food and healthy lifestyle. Itu nggak enak di awal, tapi perlu berpikir apa tadi? Second order and third order of consequences-nya. Apalagi? Nah, berpacaran tanpa batas enak di awal. Jangan bilang amin ntar ketahuan gitu ya. Diem aja, diem. Berpacaran tanpa batas tuh enak di awal, tapi second ordernya PR waktu kamu masuk pernikahan. Kalau jadi sama orang yang sama. Kalau enggak, gimana? Bom waktu plus PR. Iya kan? Atau kamu menjaga kekudusan, nggak jadi masih friend, masih sahabat gitu, masih menjaga nilai baik meskipun nggak bergaul lagi, dan kamu punya freedom waktu kamu masuk pernikahan. Sih, yang enak di depan itu perlu dihitung second ordernya, third ordernya kayak apa. Oke, ini yang dipuji sama Yesus dengan bendahara ini. Yang dia puji adalah cara berpikirnya yang bukan berpikir konsekuensi pertama, tapi kedua dan ketiga. Very good. Tuhan memuji cara berpikir jangka panjang dari bendahara ini. Ini ya, bukan tindakan tidak jujur ya, tapi berpikir untuk order yang berikutnya, urutan-urutan konsekuensi yang berikutnya. Ini yang dipuji sama Tuhan. Now, since kita ada di bulan keuangan, kita akan berpikir, di dalam Alkitab apa sih yang Alkitab katakan specifically mengenai keuangan dan konsekuensi dalam order ini. Di Matius 6 ayat 19 sampai 20, saya yakin kamu udah sering dengar dan mungkin jadi hafalan. Buat sebagian kamu, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini ayat favorit orang paycheck to paycheck, betul? Jangan kumpulin harta, kalau ada spend aja gitu kan jadinya. Just kidding. Ayat 20, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Fine. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Ini adalah, if I can tell you, ini adalah first order, second order, and third order of consequence. Yang dibilang adalah jangan kumpulkan harta di bumi aja, tapi pikirin the third order of consequence, yaitu di kekekalan. Kalau semua buku dan self-help dunia cuma berpikir now and future, Alkitab punya satu kerangka baru, kerangka yang dibilang berkali-kali, ada kerangka eternity, ada kerangka kemah abadi. Tadi ingat ya, di ayat tadi disebut kemah abadi, betul? Ada eternity. Apakah yang dilakukan sekarang, yang kamu lakukan sekarang ada konsekuensinya di kekekalan? Nangkep ya? Kenapa keren-kerenan 70 tahun, habis itu kekekalannya nggak sama Yesus gitu? Why gitu? Why would you do that? Itu kayak order of consequence yang perlu dipikirin. Jadi ada konsekuensi di kekekalan. Bukan cuma berpikir sekarang dan besok, bulan depan, tahun depan, tapi ada konsekuensi di kekekalan. Makanya di Matius 6 ayat 20, kumpulkan bagimu harta di sorga. Mulai cari caranya, gimana caranya kamu build wealth, ngebangun harta di kekekalan. Untungnya Alkitab nggak ninggalin kita di situ. Ada beberapa contoh yang akan kita go through. Kita masih ngomongin money master atau gimana namanya kekayaan. Itu bukan cuma kekayaan uang di dunia, tapi ada treasure atau harta di surga. Dan harta di surga tuh gimana ngumpulinnya sih? I'm glad you ask. Ada beberapa ayat mengenai harta di surga. 2 Timotius 4 ayat 5 onwards bilang kayak gini. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat, kata Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Paulus tahu the third order of consequences. Dia tahu first ordernya, kalau dia ninggalin kefarisian dia akan dibenci both oleh Gentiles dan juga oleh Jews. Dia tahu
First ordernya nggak enak. Second ordernya dia tahu dia akan hidupnya lebih nggak jelas lagi karena dia bebas. Roh Kudus suruh ke nyebrang nyebrang, Roh Kudus suruh karam karam gitu ya. Roh Kudus bilang disambit aja nggak apa-apa, dilindungi. Dia harus ngelewatin itu. Second ordernya juga nggak enak, tapi dia tahu third ordernya. Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, kata dia. So saya bisa bilang di sini bahwa first ordernya yang nggak enak dari yang Paulus mau ajarin, kita lagi ngomongin cara kamu ngumpulin harta di surga gimana. Pertama, setia sama Tuhan. Kayak klise banget. Iya klise. Cuma kamu pikir ya, berapa banyak teman kamu 5 tahun yang lalu yang hari ini tidak lagi ke gereja dan tidak lagi ikut Tuhan? Berapa banyak? Yang dulu sekolah minggu bareng, yang dulu ke gereja bareng, yang dulu pelayanan bareng waktu kuliah, yang sekarang udah I don't have time for that. Berapa banyak? Kalau kamu ada di sini hari ini dan kamu ngeliat, oh saya masih setia sama Tuhan, hey, that's good. Kamu lagi lomba di lomba yang benar. Karena setia mengikut Tuhan, second ordernya belum tentu oke loh. Second ordernya waktu, tenaga, luka, dan aniaya gitu. Kamu akan mengalami luka waktu kamu setia ngikut Tuhan. Baik di gereja, di keluarga, di persahabatan, you will. It's inevitable, akan ada luka. Dan itu gak enak. Tapi kamu perlu berpikir the third order. Di kekekalan ada mahkota yang menunggu, kalau kata Paulus. Very good. Jangan ninggalin Tuhan cuma karena kamu gak berpikir itu relevan lagi. Jangan ninggalin Tuhan karena kamu berpikir kayak teman kamu jauh lebih, they don't do church anymore and they still cool. No, why? Think the third order of consequences. Ada mahkota yang tersedia kalau kamu tetap setia sama Tuhan. Plus, buat saya, positifnya second order ya kamu punya saudara seiman. Kalau lagi ketemu when you're at certain age, terus kayak ketemu sama teman-teman gitu ya, kamu mulai ngeliat beberapa teman kayak circle-nya dia cuma gua. Dari dulu gitu, dari sekolah teman dekatnya nggak ada lagi, dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa, dia cuma tinggal sama keluarganya atau belum berkeluarga, tapi dia nggak punya teman lagi, nggak punya teman banyak, nggak punya banyak orang yang mendukung dia dalam kehidupannya. Dan kalau kamu ngeliat hari-hari ini di gereja, kalau kamu tertanam, kamu bisa openly cerita, minta didoain, dan berdoa buat teman kamu. You know what? That's a positive second order. Gak banyak yang bisa kayak gitu. Gak banyak yang kamu yang gak hidup berkomunitas, gak tertanam. You are missing this. Ada second order di mana kamu punya saudara seiman yang siap kuping buat dengerin kamu dan doain kamu. Okay? That's the second order. Meninggalkan Tuhan. Kenapa saya put meninggalkan Tuhan sebagai green one? Karena meninggalkan Tuhan, hey, let me tell you this straight. Ninggalin Tuhan give you more time. Kamu gak perlu ke gereja, kamu gak perlu tertanam, gak perlu drama-drama di gereja, gak perlu drama-drama komsel, gak perlu, apalagi gak perlu pelayanan, obviously, gitu ya. Dengan meninggalkan Tuhan, less people judge and remind you of your mistakes, berasa lebih freedom, dan lebih banyak waktu untuk self-healing dan self-indulging tanpa ada yang ngejudge. Betul. That's the first order, dan second ordernya itu green. Itu enak ninggalin Tuhan. Let me tell you, upfront, enak. Daripada ke gereja 3 jam, kamu bisa ambil courses tambah pinter. Kamu bisa les, kamu bisa cari bisnis baru di hari Minggu yang bisa kamu lakukan dan membangun yourself atau self-healing lebih jauh. But the point is, apakah ada nilai kekekalannya? Waktu kita bicara second order dan third order of consequences, apakah ada nilai kekekalannya kalau saya meninggalkan Tuhan? Saya nggak tulis di sini, saya nggak tahu apakah binasa atau neraka. Well, I don't want to know, I don't want to find out juga, gitu ya. So, you know what? Setia ngikut Tuhan itu, kamu perlu pikir third ordernya. Meskipun hari ini waktu, tenaga, luka, mungkin dianiaya. Oke? Apalagi selain setia mengikut Tuhan yang bisa membuat kamu mengumpulkan harta di surga? Matius 5:43, kamu telah mendengarkan firman, kasih sesamamu manusia dan benci musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Oh, interesting. Jadi ada upah, ada heavenly treasure buat orang yang mengasihi musuhnya. Bukankah ini mengubah cara pikir kamu pas besok kamu ketemu musuh di kantor lagi? It could be your boss, could be your peer, could be your colleague.
Orang-orang yang tetap ngegas-ngegas dan tanpa ngerti kamu, orang-orang yang sentimen sama kamu, orang-orang yang ngenyek, orang-orang yang undermine, yang speak bad things sama kamu, mungkin di rumah, mungkin di kantor. What? Waktu kamu mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka, ada upah buat kamu. Wow, wow. Mengasihi dan mengampuni musuh yang jelas pasti red, pasti first ordernya nggak enak, bener gak? Malu lah, gengsi lah, sakit gitu kan. Tapi second ordernya ada kesempatan rekonsiliasi. Ini yang saya mau highlight. Kesempatan rekonsiliasi dengan keluarga kamu, kesempatan rekonsiliasi dengan sahabat kamu, kesempatan rekonsiliasi dengan partner bisnis kamu cuma terjadi kalau kamu decide untuk mengasihi dan mengampuni. Ingat yang saya bilang, kamu decide untuk mengasihi dan mengampuni. Dia minta ampun nggak? Belum tentu. Belum tentu. But it doesn't matter. Ketika kamu mengasihi dan mengampuni, ada kesempatan rekonsiliasi. Meskipun kamu dilukai berulang kali. Saya mau highlight, waktu kamu ngampunin dan kamu bilang, no, I'm gonna commit to this. Saya akan komit dalam hubungan ini karena kamu orang tua saya gitu. I mean, can you run? No gitu kan. Ya kalau temen kan lu bisa pergi ya, udah gua nggak mau ke segereja lagi sama lu. Kalau orang tua yang nyakitin gimana? You cannot run. What you can do, mungkin kamu dilukai berulang kali, tapi always decide to mengasihi dan mengampuni. Karena tadi Matius 5 ada upah yang menunggu kamu. You'll be surprised. We're going to be surprised waktu kamu berpikir hidup gue prosesnya berat amat ya di rumah. Atau di rumah tangga. Atau di keluarga besar. Atau di kantor. But waktu someday kamu lihat mahkota kamu dan wow, komerik doang mah lewat. Maksudnya kayak a big process. Mengasihi lebih banyak, mengampuni lebih banyak. Matius 5:43 bilang ada upah yang menunggu. Oke? Membiarkan diri dikuasai bitterness dan saltiness itu lebih normal, lebih wajar dan lebih sounds good. Right? Sentimen, bitter, itu kayak emang di dunia teman cuma lu doang. Emang bos cuma lu, emang kantor yang menerima gue cuma lu. Cih, gitu kan ya. Hey, membiarkan diri dikuasai ini berasa lebih enak karena flash kedagingan. Dan second ordernya juga mungkin kamu dijustifikasi oleh dunia. Teman kamu akan mulai bilang kayak, iya kok, wajar lah, gila banget bos lu, gila banget orang tua lu, memang mending lu pergi dari rumah. You got that justification. Karena lebih reasonable buat dunia. Tapi careful, ada third order. Kalau kita mau ngumpulin harta di surga, always choose to love, always choose to forgive. Especially kalau orang itu nyakitin kamu. Setiap kali kamu tahu apa ya? Kalau ngelihat it could be different for each of us. Buat beberapa di antara kita, kamu ngelihat opportunity uang tuh mungkin di bisnis. Oh, ini kesempatan bagus nih, belum ada distributornya di Indonesia, contoh. Atau kesempatan uang itu mungkin kamu lihat di barang bekas. Oh, ini ada barang bekas dijualnya miring banget. Begitu beli langsung jual lagi bisa untung 10-20%. Itu ada kesempatan emas gitu kan kalau kamu lihat yang kayak gitu. Atau barang sale. Barang sale nih gila nih, kalau dijual barunya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kamu melihat kesempatan emas. You know what? Orang yang punya second and third order of consequences, waktu ada yang nyakitin, dia akan lihat itu sebagai kesempatan emas. Karena ketika ada yang nyakitin dia, ini adalah, oh, now I have opportunity untuk mengampuni. Gue gak bisa jalan ke Jani, ke Mail, ke Colin terus bilang, gue mengampuni lu. Gue salah apa emang kayak gitu kan? Untuk diampuni perlu ada proses khusus, perlu ada hal khusus yang terjadi dan melukai kamu, and that is an opportunity. Se-opportunity kamu lihat barang diskonan gitu, wah, gue disakiti. Nambah satu list doa buat heavenly treasure. Nggak ada yang lihat, masuk ke kamar, tutup pintu, doa, upahmu ada di situ. Heavenly treasure, very good. Jadi kamu melihat hal yang berbeda. Ketika kita bicara soal harta di sorga, Matius 6 ayat 5, apalagi? Mengampuni tadi ya, apalagi? Apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik yang mengucapkan doanya dengan berdiri di NLC, di dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di second order of consequence. Di zaman itu orang yang berdiri dan berdoa di pinggir jalan, mereka adalah orang terhormat, betul? Mereka, if you remember, ada elit. Ini orang-orang elit yang ngerti doa, yang punya akses ke Taurat tuh cuma orang elit gitu. So mereka udah mendapat upahnya. Mereka udah dianggap elit sama dunia. Tapi jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa pada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan
membalasnya kepadamu. Wow, another third order of consequences. Ada ketika kamu berdoa dan bekerja, second ordernya ada waktu dan tenaga yang habis. I've got to tell you, saya dari tipe orang mungkin doa adalah sebuah challenge buat saya. Tuhan udah tahu kan, Tuhan udah menuliskan segala sesuatu, punya rancangan yang lebih besar dari rancangan saya. Sehingga buat apa saya berdoa gitu, ke-trap di situ. Tapi you know what? Berdoa dan bekerja itu pasti lebih penuh komitmen daripada cuma bekerja. Hah. Apalagi buat kamu yang memilih tidak bekerja, itu lebih hijau lagi gitu dari ini. I mean, ngapain saya kerja? Udah ada deposito gitu. Contoh. In first order, berdoa dan bekerja itu lebih berat daripada bekerja doang. Tapi dan second ordernya nggak tahu lagi. You know, doa kamu selalu dijawab iya, tapi kan jawabannya bisa tunggu, bisa tidak, bisa iya, nggak selalu iya. So, nggak ada jaminan kalau kamu berdoa, saya mau ulang ya, nggak ada jaminan kalau kamu mendoakan sesuatu, future kamu hijau. Nggak ada jaminan. Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa diatur, makanya namanya Tuhan. Iya kan? Lu nggak bisa nge-manipulate Tuhan dengan doa lu. Lu bisa plead, lu bisa meratap, lu bisa memohon, merendahkan hati. Tapi lu nggak bisa ngatur Tuhan. Kita udah belajar ini beberapa minggu yang lalu. So, kamu nggak bisa atur hasilnya apa. Yang pasti ada waktu dan tenaga yang habis waktu kamu berdoa. Tapi di eternity tadi disebut, Bapakku akan membalasnya kepadamu. Doa-doa kamu yang kamu rasa nggak didengar, doa kamu sendirian itu yang kamu rasa kayak it's hard, dan tangisan-tangisan kamu itu, oh dihitung ternyata. Wow, dan kalau kamu cuma bekerja, guess what? Tuhan menerbitkan matahari buat yang baik dan yang jahat, ya kan? Dan hujan buat yang baik dan yang jahat. Hey, kamu kerja, the chance are, prinsip tabur dua itu terjadi gitu. Kalau kamu kerja keras, kerja terus gitu ya, kamu belajar, kerja, you will achieve what you want. You will. Karena ada prinsip tabur tuai dan itu nggak bisa dilanggar. Tapi pertanyaan saya, jangan sampai, oh saya udah kerja, saya udah sekolah yang pintar, saya udah kerja, kerjaan saya oke, saya jadi berkat buat banyak orang. Tapi kemudian Tuhan bilang, oke, good, itu upahmu, udah ya. Tunggu, gitu kan. I thought there is something else in this. Jangan-jangan nggak ada. Careful. Cuma bekerja aja feels good. Ada prinsip tabur tuai, tapi apakah ada nilai kekekalannya? Karena ditulis juga di Perjanjian Baru di Ibrani kalau nggak salah, semuanya akan diuji oleh api kan. Kamu ngerjain buat apa? Hati kamu apa waktu kamu ngerjain itu? Very good. 1 Korintus 3. Apalagi yang bisa membuat kamu menemukan harta di surga tadi? Selain berdoa, selain mengasihi dan mengampuni, selain setia mengikut Tuhan, apalagi? Karena itu yang penting bukanlah menanam atau menyiram, karena Allah yang memberi pertumbuhan. See? Saya nggak bertumbuh di NLC, saya nggak bertumbuh di gereja ini, saya nggak bertumbuh di gereja itu. Jangan salahin gerejanya. Salahin siapa? Ups. Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, di gereja tugasnya dari pelayan-pelayan adalah menanam, menyiram, siraman rohani gitu yang saya lakukan gitu ya. Ada menanam, ada menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan, kata Paulus. Baik yang menanam ataupun menyiram sama, masing-masing menerima upahnya sesuai pekerjaannya sendiri. Interesting, ternyata ada upah ketika kamu menanam atau kamu menyiram di dalam jemaat Tuhan. Kamu mulai berpikir, oh pelayanan nggak ini ya, cost benefit analisisnya nggak masuk. Dilukai yes, dilukai cek gitu ya, disuruh partnership cek gitu ya, ngabisin waktu cek gitu ya, dengerin orang masalah itu aja cek, hasilnya apa? Cuma capek. Hey, akan menerima upah sesuai pekerjaannya loh. Yang kamu lakukan di NLC, hey volunteers, yang kamu lakukan di NLC, kamu akan menerima upah dari Tuhan. Yang jelas bukan dari saya. Nggak dibilang Paulus yang akan memberi upah, bukan Paulus gitu. Tuhan yang akan memberi upah. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. So saya mau bilang bahwa kamu yang melayani dalam jemaat dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan is a good thing. Hey, let me tell you, denger orang yang kamu layani bersaksi bahwa lu cuma ngomong gitu sama gua, tapi lu tahu nggak itu kena banget, gua lagi butuh banget. Itu, you know, kamu bilang, wah, kamu mulai ngaca, udah ada belum ya ininya ya, lingkarannya gitu ya. Wah, saya udah mulai jadi kayak Tuhan banget gitu ya. Itu the joy and the peace and the affirmation bahwa kamu dipakai Tuhan tuh, it's a good thing
Meskipun belum sampai eternity, I can tell you that waktu kamu melayani akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, itu aja udah privilege dan udah sebuah joy sendiri buat kamu. I can tell you this. Tapi waktu, tenaga, uang, perasaan itu negatif. Hidup udah capek. Pelayanan itu emang tambah enak? Enggak, tambah capek. Kamu melayani itu tambah capek. Udah chat nggak ada yang balas, bener? Ini mau apa enggak? Ini ada nggak yang mau gitu kan ya? Ini jadi apa enggak? Nggak ada yang balas gitu kan ya? Hey, waktu, tenaga, uang, perasaan di kantor aja gitu kan? Di kantor gua chat orang-orang balas gitu. Di sini nggak ada yang balas gitu kan ya? Hey, kalau kamu cuma ngeliat first order dan second order mungkin negatif, tapi third order akan menerima upah sesuai pekerjaannya. Oke, jadi kalau pelayanan kamu udah banyak upahnya, hati-hati. Jangan-jangan udah di sini semua upahnya. Nggak mau gitu ya. Ada upah yang akan menunggu di surga. Meninggalkan pelayanan saya put sebagai hijau. Teman-teman di sini kamu ada beberapa yang dulu pelayanan, kamu ada beberapa yang belum pernah pelayanan. It doesn't matter. Ada beberapa di antara kamu yang sudah meninggalkan pelayanan. Meninggalkan pelayanan itu enak. Saya pernah di chapter seperti itu. Di SMP, SMA saya pelayanan musik. Di kuliah saya freedom, lepas kandang gitu ya. Nggak ke gereja gitu ya. More time for myself, for Power Rangers and Doraemon di hari Minggu gitu ya. Kayak meninggalkan pelayanan itu give you more time. It is. Lebih banyak waktu untuk mengejar hal lain. Tapi saya ngejar untuk ngebangun diri saya di hari Minggu. You can do that. Tapi kamu tetap meninggalkan pelayanan, dan hati-hati pelayanan. Saya mau menyampaikan bahwa salah satu mengumpulkan harta di surga itu melayani dalam jemaat. And that's not what I'm saying. That what Paul said di 1 Korintus 3 tadi. Oke? So, cari kesempatan pelayanan, apa yang kamu bisa lakukan, siapa yang bisa kamu dengar. Cari waktu. Kalau ada kesempatan pelayanan tuh kayak ketemu barang diskonan gitu. Wah, kurang nih asyarnya, siap gitu kan. Nggak ada kan ya Jun ya, biasanya nggak ada yang jawab gitu kan. Ini adalah kesempatan emas untuk melayani, dan upahnya ada di heavenly treasure. Oke? Matius 25 ayat 40. Apalagi yang bisa menjadikan kita mengumpulkan harta di surga? Matius 25 ayat 40, Raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, atau the least of this. Saya ada bergumul sendiri. Menurut saya the least of this itu terjemahannya nggak harus hina. Karena kalau hina tuh kayak najis gitu. Maksudnya kalau hina tuh kayak internally kayak broken, atau kayak orang-orang yang kriminal dan lain sebagainya. Which is might be true, tapi nggak yang ayat ESV at least berkata the least of this, yang terkecil di antara kamu. Terkecil lebih menurut saya lebih skopnya lebih besar. Bisa jadi orang yang terkecil itu orang yang nggak dipandang oleh sekitarnya. Bisa jadi orang yang terkecil itu orang yang dibuang keluarganya. Mereka nggak tentu hina, mungkin pekerjaannya baik, tapi karena mereka dibuang keluarganya, mereka the least of this, orang yang paling kecil. Sehingga yang paling kecil di mata dunia. Dan kamu telah melakukannya untuk aku. So saya bisa bilang bahwa gimana cara mengumpulkan harta di surga, now this time with your finance, adalah memberi untuk mereka yang the least of you. Memberi untuk saudaraku, tadi kata raja itu saudaraku loh. Nggak memberi asal-asal, memberi sesuai promnya Roh Kudus, yes, tapi you know what, ada banyak banget orang, jangan kita bicara Indonesia, kita tinggal di Indonesia itu ada kesempatan emas, karena banyak banget orang yang butuh, yang tidak senyaman di 2% segmen di Jakarta ini. Ada mereka yang struggle-nya begitu banyak, dan kesempatan kita memberi begitu banyak. Cuma kalau kita menemboki diri kita dengan apa yang kita pengen, itu mereka mulai nggak kelihatan gitu kan ya. Oh, saya belum beli ini, saya belum beli ini, saya belum beli ini, dan you cannot see them. Memberi untuk mereka yang paling kecil, second ordernya perlu menyangkal kebutuhan dan keinginan pribadi. Ada liburan yang perlu kamu tunda, ada gadget yang perlu kamu tunda, ada tas yang perlu kamu tunda. Kalau kamu membantu mereka, that's the second order. Tapi Matius 25 tadi bilang apa? Kalau kamu melakukan untuk mereka, kamu melakukan juga untuk aku. So, saya mau contrasting, karena tidak memberi lebih hijau dari memberi, pasti gitu ya, nggak usah diajarin. Tapi memberi secara strategis, dari kata dunia strategis, itu juga feels good loh. Karena memberi secara strategis maksudnya apa? Kamu memberi nih, kamu instastory bahwa kamu memberi, dan kamu mulai dapat upah karena kamu keren banget. Dapat upah dong, karena orang-orang akan mulai ngeliat kayak, wah dia gila ya, generous banget ya. Kamu salaman gitu ya,
Oke, telah diberikan 100.000 rupiah, cuma 100.000 padahal, cuma kan salaman gitu, foto. Orang-orang ini udah dapat upahnya. So pemberiannya nggak lagi berharga karena memberi secara strategis, memberi untuk get something back. Waktu saya bilang strategis maksudnya tujuan hatinya ya, kalau mendapatkan nama baik, mendapatkan reputasi, artinya kamu sudah dapat upah. Udah dapat upah dong, reputasi. Ya kamu tukar 100.000 dapat tambahan 500.000 followers gitu. You got you get the upahnya, rewardsnya kamu udah dapat gitu. Memberi untuk yang paling kecil kadang-kadang nggak ada yang lihat dan nggak ada yang tahu. Dan itu yang upahnya ada di surga. Saya bisa bilang bahwa memberi untuk the least of this ini adalah salah satu cara. Makanya saya mau menekankan partnership, it's been a while, it's on me. Kita nggak memberi kemana-mana, tapi kita ada this special yang tadi saya sebut di awal. Kita akan 2 kali untuk Lembaga Alkitab Indonesia. To the least of this tadi semua satu dalam kasih itu programnya nggak ada yang di Jakarta obviously. Itu ada di pedalaman-pedalaman terpencil. Dan we will twice matching your giving dari NLC sebagai community. So biasanya kalau bicara Money Master, saya nggak mau NLC jadi komunitas yang bicara, oh sekarang kita mau bikin ruangan nursery ya, jadi kita butuh janji iman dari kamu. No, we do not do that here. Apa yang kita lakukan ini adalah kesempatan buat kamu memberi. Kita jadi partner LHI, kita bantu satu dalam kasih. Let's achieve that 155.000 Alkitab buat 155.000 jemaat with your money and our money dari partnership. Oke? So sebagai bendahara Allah, kita bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang kita punya. Ini jadi mengerikan buat saya, gimana kalau setiap expense itu perlu dipertanggungjawabkan. Oh Merik ya, oh hamba yang di perumpamaan tuh lebih mild daripada kamu menghamburkan uang gitu kan. Kalau Tuhan ngomong gitu kan mateng kan. Tapi one thing yang menarik adalah kalau kamu udah menghamburkan, bukan berarti ya that's your past, it doesn't define your future gitu kan ya. Bukan berarti kamu tidak bisa bertobat dan dari sini ke depan kamu mulai mengumpulkan harta di surga. Waktu saya bilang mengumpulkan harta di surga, saya nggak bilang nggak saving, nggak investment, saya nggak bilang kamu nggak kejar impian jalan-jalan kamu, saya nggak bilang kamu nggak pakaian lusuh dan lain sebagainya. What I tell you adalah, kamu bisa lihat tadi kan, it's more than just money. Mengumpulkan harta di surga lebih dari sekedar memberi. Salah satunya memberi, tapi tadi mengampuni, pelayanan, setia ikut Tuhan, berdoa, itu kamu lagi ngumpulin upah di surga. So sebagai bendahara Allah, kita bertanggung jawab most with money, tapi juga with your time, with your talent, with your gift, with your spiritual gift. Biar saya lebih gamblang ya bilangnya ya. Kamu tahu kamu punya kasih, kamu datang ke gereja, kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena ada Roh Kudus. Dan kamu tahu nggak, Roh Kudus kamu nggak lebih cupu dari Roh Kudus teman-teman kamu di sini. Meaning ada karunia Roh di dalam setiap kamu. Kalau kamu nggak tahu karunia Roh kamu apa untuk melayani orang lain, that's on you, not on us. Karena Roh Kudus di dalam kamu, dan kamu yang punya Roh Kudus tersebut punya kuasa yang Yohanes 15 dan 16 bilang yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Dan kalau kamu simpen itu dan kamu padamin, that's on ourselves, not on our church or our community. Oke, kamu bertanggung jawab untuk semua gift yang Tuhan kasih, baik itu karunia, baik itu talenta, uang, waktu. Oke, dan kita bertanggung jawab sebagai custodian, sebagai bendahara. So bendahara life, meskipun kamu bukan bendahara NLC gitu. Kalau Tepi tahu banget bendahara life itu emang bendahara gitu kan tahunan. Tapi bendahara life, you and me, kita semua custodian, kita cuma penata layan dari apa yang Tuhan sudah percayakan, dan kita bertanggung jawab untuk setiap resources yang kita punya. Oke? We're done here. Saya boleh panggil teman-teman present worship. Kita akan menyembah Tuhan sekali lagi sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Hopefully this is a good opening. Ini a strong opening, a strong words, firman Tuhan yang kuat mengganti mental model kamu yang selama ini berpikir first order consequence. Saya mau ngelakuin apa yang enak aja buat saya, dan kamu mulai berpikir apa ya hal-hal yang mungkin di depannya enak tapi besok jadi PR buat saya. Apa ya yang mungkin hari-hari ini nyaman tapi besok perlu saya bayar harganya. Nah itu kita mulai benahin satu-satu. Oke? I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down.
It doesn't take a trophy to make you proud.